Oh, banyak sekali. Ini contohnya tadi, ini di close up ya. Ini ada Sekolah Rakyat 4 DKI, dia ucapin makasih ke Pak Presiden pakai bahasa Inggris. Tulisannya dia sendiri nih. Ini di close up coba. Intinya ucapan makasih ke Bapak Presiden. Saya kira tadi bahasa Indonesia. Ternyata udahlah tulisannya bagus. Kemudian ucapinnya pakai bahasa Inggris lagi ke Pak Presiden. Ini salah satu contoh gitu ya. Dan saya perlu informasikan bahwa ini adalah bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap tadi untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya. Salah satu tempatnya adalah di gedung ini milik Kementerian Perhubungan yang sehari-hari digunakan sebagai tempat pembelajaran Politeknik Penerbangan Indonesia. Kita berterima kasih ya. Dan yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian tidak besar, tidak sekolah dan putus sekolah. Mereka kadang pada jam-jam sekolah itu mengamen atau mencari penghasilan atau pekerjaan di pasar-pasar atau di tempat-tempat umum. Ya, itulah yang dijangkau dan 400 ya yang dijangkau di jalanan itu 300 diantaranya setelah di asesmen memenuhi syarat untuk bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah rakyat. Sementara 100 diantaranya harus memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi yang akan kita tempatkan di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Mengapa? Karena sebagian diantaranya ada yang belum bisa membaca, ya, kemudian masih ada masalah-masalah kesehatan dan masalah-masalah lain. Nah, untuk itu ini saya berterima kasih Pak Teddy didampingi Pak Gubernur hari ini bisa melihat secara langsung salah satu titik tambahan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan. Tadi sudah disampaikan tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa. Saya kira itu tambahan saya. Secara umum perkembangannya baik. Dan untuk yang baru masuk tantangannya luar biasa, dinamikanya luar biasa. Untuk bisa ngajak ke sini aja luar biasa. Para pendamping-pendamping kami harus memerlukan waktu 24 jam ya, mencari tempat mereka sedang berada di mana itu. Nah, inilah hal yang mendapat atensi secara khusus dari Bapak Presiden, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti di setiap daerah nanti. Saya kira itu tambahan saya Pak Seskap, monggo Pak Seskap. udah lengkap. Selama ini yang mengawal tuh saya jujur apa adanya ya. Jadi dari awal itu yang mengawal secara langsung penyelenggaraan sekolah rakyat ini ya Pak Seskap ini. Ya, saya berterima kasih. Dukungan dari daerah juga sangat luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan Pak Teddy kepada sekolah rakyat ini membuat kami lebih bisa cepat ya mengerjakan begitu banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Untuk itu saya ucapkan berterima kasih di tengah-tengah kesibukannya hari ini bisa menyempatkan bertemu dengan anak-anak yang Bapak Ibu sekalian sudah bisa lihat secara langsung. Kira itu Pak, terima kasih tambahan saya Pak. Monggo Pak. Apa lagi? Udah lengkap sekali tadi Pak. Tadi. Maaf ya Pak Gub. Oke, jadi ini ada ada Kak Ipul, kakak asuh dari adik-adik sekolah rakyat se-Indonesia Raya. Kemudian ada Kak Agus Jabu. Kemudian ini ada Pak Gubernur Banten, Provinsi Banten. Tadi ini bukan sekolah rakyat yang baru ya. Nah, ini gedung rintisan yang tadi Bapak Menteri Sosial sampaikan. Ini gedung rintisan, sudah direnov. Jadi dari gedung yang belum terlalu terpakai, kemudian dimanfaatkan untuk gimana caranya segera mungkin anak-anak yang di jalanan, yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang tidak pernah sekolah sama sekali di sekitar sini bisa segera sekolah. Kapan? Sekarang. Nah, untuk itu direnovasi cepat sehingga mereka tadi bersekolahlah di sini.
Nah, ini adalah bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar di Jakarta, kemudian di sekitar Banten gitu ya. Kita menyadari banyak anak yang tidak sekolah, anak yang masih di jalan. Nah, itulah yang tidak diinginkan oleh Bapak Presiden. Jadi secepat mungkin mereka-mereka yang belum memiliki pendidikan yang layak segera disekolahkan, segera mendapat ilmu, segera diberi penginapan, makan, kesehatan, dan ilmu yang baik dan perlengkapan yang baik di sekolah. Itu aja intinya. Jadi ini saya diajak Pak Menteri Sosial melihat sekolah rintisan. Minggu depan kita lihat sekolah yang baru. Jadi mulai aktif itu akhir Agustus setelah 17-an di hampir 50 sampai 100 sekolah baru akan jadi di seluruh Indonesia gitu ya. Di Banten sendiri ada 2 yang baru. Kemudian ada 6 lainnya yang rintisan seperti ini. Ya, rintisan itu kenapa? Karena pembangunan butuh waktu mungkin setahun. Nah, tapi anak sekolah tidak boleh terlambat, harus segera. Makanya ada yang rintisan. Tahun lalu awal sudah terlaksana. Ini contohnya, ya. Itu aja kira-kira. Oh, banyak sekali. Ini contohnya tadi ini di close up ya. Ini ada sekolah rakyat 4 DKI, dia ucapin makasih ke Pak Presiden pakai bahasa Inggris. Tulisannya dia sendiri nih. Ini di close up coba. Intinya ucapan makasih ke Bapak Presiden. Saya kira tadi bahasa Indonesia. Ternyata udahlah tulisannya bagus. Kemudian ucapinnya pakai bahasa Inggris lagi ke Bapak Presiden. Ini salah satu contoh gitu ya. Dan banyak contoh lainnya. Tadi juga kita ketemu orang-orang tuanya. Ada yang tidak bekerja, ada yang bekerjanya kurang layak gitu ya. Kemudian anak-anaknya ada yang yatim piatu, ada yang kehilangan ibu atau ayahnya. Kemudian ya disinilah Bapak Menteri Sosial, Bapak Wamen, tim semua Kementerian Sosial bekerja keras bagaimana anak-anak di jalanan dikumpulkan, diajak untuk bersekolah. Tidak semuanya mau bersekolah. Nah, untuk itulah beliau bekerja keras. Alhamdulillah semakin kesini semakin banyak yang ingin bersekolah. Kenapa? Karena tahu disiapkan tempat yang sangat baik dan sangat layak. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.